saya melihat seorang pria mengalami situasi yang sulit. Saya melihat kegaibannya ini berasal dari satu benda yang dia punya. Jimat. Saya memilih angka kelahiran nomor 23. Ruli Septiadi, kelahiran tanggal 23. Dituduh menyantet pacarnya. Diduga punya gelang dari sosok gaib. Kabarnya, Ruli dipukuli karena mencuri. Adakah secercah kabar baik yang akan terjadi di hidupnya? Berisik, berisik. Mas, Hei, ada apa sih? mana Sari? Mana Sari? Ada apa sih Mas? Panggil-panggil Sari? Sari! Mana kamu? Aku habis nyuci piring di dapur, Pak. Cuci piring, suruh piring. Disuruh jaga bayi lu tinggalin ya? Mas, saya itu harus kerja. Cari uang. Kalau bukan saya yang cari uang, terus siapa lagi? Kamu. Malah nanya lagi. Hei, lu harus tahu ya. Ini rumah gue. Walaupun rumah ini rumah warisan, tapi lu numpang di sini, tahu nggak? Lu gua suruh tinggal di sini sama anak-anak. Itu udah bersyukur. Ya Allah, Mas. Nggak mungkin saya kerjakan semuanya, Mas. Saya itu harus kerja. Mana jaga anak. Nggak mungkin. Kita itu harus kerjasama, Mas. Lu jangan kebanget ya. Jangan asal ngomong ya. Lu enak-enaknya mau perintah gue. Jangan begitu dong. Soal urusan anak urusan dari duit. Itu urusan lu, bukan urusan gue. Dia bentuk bayi. Ini lagi. Sari maafin Ibu ya, Nak ya. Ibu ngerti kok. Ibu tahu kalau Sari itu capek. Harus jagain rumah, jagain adik. Tapi kalau bukan Ibu yang kerja, terus siapa lagi dong? Ntar kita nggak makan. Nggak apa-apa ya, Nak ya. Jangan marah sama Bapak ya. Sini peluk. Bisa dia nggak kamu? Diam. Akhirnya kamu bawa juga anak itu? Iya, Bu. Saya sudah bosan dengar tangisannya. Tapi lihat coba, kurus gini, sehat apa enggak nih? Iya, memang kelihatannya kurus, Bu. Tapi bayi ini sehat. Dia memang jarang dikasih susu, kan ibunya kerja. Oh, ya udah sini. Iya, Bu. Duit udah ada, tinggal gua poya-poya. Sari? Ruli kenapa, Nak? Bapak mau kasih. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Bu? Ibu, maaf ya Bu ya. Saya kaget, Bu. Ini anak saya Sari kasih tahu kalau anak saya yang bayi Ruli. Ya Allah, tega banget si suami kamu. Anak kandung sendiri. Ibu, saya izin pulang ya Bu ya. Boleh ya? Ya udah, sekarang kamu urus anak kamu itu. Biar piring-piring ini saya yang ngurus. Ayo cepat. Tapi Bu, udah. Ayo. Sari, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mana anak saya Ruli? Kembalikan anak saya, Bu. Apa? Enak aja. Suami kamu itu udah kasih ke saya. Saya benar-benar nggak tahu, Bu. Tolong, Bu. Kembalikan anak saya. Enak aja. Balikin dulu uang saya 5 juta. Baru saya kasih anak kamu.
Saat ini saya lagi nggak ada uang, Bu. Tapi saya janji, Bu. Saya akan kembalikan uang Ibu. Sekarang kembalikan anak saya dulu, Bu. Enak aja. Suruh aja suami kamu balikin uang itu saya. Udah gini aja ya, Bu. Sebentar saya akan balik lagi ke sini. Saya akan ambil anak saya. Tapi tolong ya, Bu. Anak saya jangan dikasihkan sama siapa-siapa dulu. Saya pasti akan kembali ke sini, Bu. Tolong ya, Bu ya. Ya udah sana, buruan cari uangnya. Nanti anaknya saya balikin ke kamu. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Jangan dikasihkan dulu sama siapa-siapa. Ya udah, cepetan pergi deh. Bentar ya, Bu ya. Hei, malam ini lu berdua, gua traktir ke kafe dangdut. Bener Pak Hardi. Asik nih. Kayaknya lagi banyak duit nih Pak Hardi nih. Ya gak sih? Yoi. Bu, jangan Bu, nanti Bapak bakal marah dan mukulin Ibu. Nah, Ibu harus ketemu sama Bapak. Ibu nggak biarin Bapak seneng-seneng kayak gitu. Ngambur-ngamburin lo nggak jelas. Tapi Bu, Mas, pulang sekarang. Saya mau bicara sama kamu. Gimana mau nyampe pagi kayak gini? Ya kayaknya nih nggak jadi nih kita ke kafe dangdutnya. Iya, biniannya udah nyamperin. Diam lu. Pak, kasih Sana lu. Pak. Lu berani-beraninya lu suruh gua pulang. Sana. Gua harus kasih pelajaran, Bang. Hardi, Pak Hardi. Udah, jangan ikut campur lu. Ayo. Mas jangan. Mas Gua harus belajar ya. lepas. Astagfirullahaladzim. Mas. Ampun Pak. Mas. Jangan. Pergi lu. Jangan, Mas. Saya yang salah kalau Mas mau marah sama saya. Anak ini kurang ajar. Dia berani sama gue. Mas, Sari itu nggak salah. Aku sudah maksa Sari buat bilang, Mas. Lagian Mas begitu tega kita sama orang lain. Mas jahat. Masa bodoh. Tiap hari cengeng, nangis melulu, minta susu. Susu mahal, tau nggak? Saya yang akan kerja keras, Mas. Saya akan penuhi semua kebutuhannya Ruli. Tapi tolong, Mas. Saya mohon sama kamu kembalikan uangnya Bu Ida. Enak aja. Gue gak bakal balikin tuh duit. Anak mau buat hidup kita susah. Jangan, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sari anak. Saya mau kasbon. Nanti bayarnya dipotong dari gaji saya, Bu. Saya mau tebus anak saya. Ibu, tolong ya, Bu ya. Bukannya saya nggak mau ngasih, Bu. Tapi jumlah uang yang Ibu minta itu cukup banyak. Terus potongannya gimana? Nggak apa-apa, Bu. Dipotong aja. Yang penting saya bisa tebus anak saya. Saya mohon ya, Bu. Tolong saya, Bu. Tolong. Ya sudah. Ini demi anak kamu. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Ini uangnya, Bu. Sini. Nih, bawa anak kamu nih. Awas ya. Kalau sampai kamu ngadu ke Pak RT saya nabung bayi. Iya, Bu. Iya, maafin Ibu ya, Nak ya. Udah, cepat pergi sana. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romla! Nggak mungkin bayi itu bisa balik ke sini lagi. Sari, Iya Pak. siapa yang bawa dia ke sini? Ibu Pak. Romla! Apa sih, Mas? Berani-beraninya lu bawa anak ini ke rumah gue tanpa ngomong dulu ke gue. Mas, dia tuh anak kita, Mas. Darah daging kita. Gue nggak peduli. Gue muak dengan anak itu. Cengeng, berisik, nangis terus. Bawa dia keluar. Atau gue kasih lagi dia ke orang lain. Bu, denger deh rumahnya si Hardi, Bu. Kayaknya tiap hari ribut melulu, Bu, kerjanya, Bu. Anaknya nangis melulu, Bu. Sian tuh, Bu, ya. Iya, kadang saya suka kasihan sama bayinya. Si Roma kan harus kerja, biayain hidup anak-anaknya sama suaminya.
Si Hardi kerjaannya pemalas. Di rumah aja. Jangan, Mas. Jangan. Dia itu masih bayi, Mas. Bikin pusing gue. Jangan. Mas. Udah. Udah. Gua bawa anak ini keluar. Bapak, jangan bawa Ruli. Anak ini dari lahir cuma bikin susah. Sering sakit, cengeng. Anak bukannya bawa rezeki. Ini malah buat bikin kita hidup makin susah, makin miskin. Mas. Ya Allah, Bu. Si Hardi itu bayinya. Iya ya Bu ya. Kasihan ya Bu ya. Ayo kita ikutin Ibu yuk. Mas, saya mohon, Mas. Pak Hardi, tega banget sih, Pak. Anak di... Lu dapat duit dari mana buat bayi ini? Saya kasbon. Hah? Biar nanti dipotong dari gaji saya, Mas. Kasbon? Makin sulit hidup kita ini. Mas, istighfar, Mas. Mikir. Jangan kasar begitu Pak. Nanti saya lapor Pak RT Bapak kalau kayak gini Pak. Kalian jangan ikut campur urusan gue ya. Kalau kayak gini caranya Pak, saya langsung lapor ke Pak RT Pak. Polisi. Awas ya. Awas kalau lo berani ngomong. Sini, Ibu. Bu, ibu pasti capek banget ya. Sampai muka ibu pucat begini. Ibu sakit ya. Ruli buatin teh ya, Bu. Makasih ya, sayang. Kebetulan dari tadi Ibu pusing sama mual. Biar kakak aja yang bikinin. Makasih ya, Nak. Ramlah. Buat air panas. Gue mau mandi nih, capek. Iya, sebentar, Mas. Aduh, ini kepalanya sakit sekali, Mas. Sama badannya juga kurang enak. Lu tuh kalau disuruh suami ya, tarso. Baru kerja gitu doang capek. Sini lu. Pak, udah Pak. Ibu lagi sakit. Biar Ruli aja yang siapin. Emang lu bisa? Pak, udah Pak. Biar Sari aja yang buatin. Gue maunya dia yang buatin. Buatin. Ayo. Mas, biar Sari aja. Ibu butuh istirahat. Gue mau jadi dia. Ayo. Bangun. 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 Lu siapin. Pak, udah Pak. Bapak, udah. Lu berani apa gue? Sini. Sini. Mas, jangan, Mas. Jangan pukul Ruli, Mas. Kalau mau pukul saya. Ini semua gara-gara lu. Lu yang selalu manjain anak. Hentikan Pak, jangan pukul Ibu sama Ruli. Kasihan Pak. Hei, kalian semua cuman bikin gue susah aja. Apa lagi nih? Ya, bikin. Kalian lebih baik tinggal sama Bude. Bukan Ibu jahat. Tapi Ibu udah gak sanggup lagi biayai sekolah kalian. Ruli gak mau ditinggal sama ibu. Ntar ibu sendirian. Pasti ibu disiksa terus sama bapak. Iya Bu, Sari di sini aja bantu ibu. Ibu bersyukur dan beruntung sekali punya anak seperti kalian. Tapi Ibu gak apa-apa, Nak. Biar Ibu di sini saja. Kalian ikut Bude ya, Nak ya? Emang dari dulu saya tuh nggak suka sama Mas Hardi. Dia itu orangnya kasar, kerjaannya nggak jelas. Tapi Romlah mau aja kawin sama dia. Ya, Mbak. Mungkin semua ini hukuman buat saya. Saya harus jalani dengan ikhlas. Semuanya ini pilihan, Mbak. Kamu itu mau aja lahir batin seperti ini. Kamu aduin ke polisi. Ini namanya sudah suamimu itu sudah kelewatan. Siti, ngapain lu di sini? Mas, Mbak Siti itu datang mau bawa anak-anak. Mbak Siti bantuin kita, Mas. Hardi, kamu itu sudah kelewatan. Masa Romlah kamu seperti ini? Dia itu tersiksa lahir batin. Udah deh. Lu jangan ikut campur urusan gue. Mending lu pergi dari sini. Bawa tuh anak-anak sekalian.
selama di bude saya itu saya merasa tidak mempunyai kasih sayang dari kedua orang tua. Tapi yang saya dapati malah serba terbatas. Kayak misalkan main, saya harus nyuci piring dulu. Ruli, Sari, Bude mau pergi sebentar ya. Iya, Bude. Nanti kalau sudah selesai cuci piringnya, kalian sarapan ya. Iya, Bude. Bude pergi dulu ya. Kak, makan yuk. Udah lapar nih. Ayo. Papa nih. Pasti kalian mau sarapan kan? Gak ada. Sarapan tuh jatah gue sama Hera. Tapi kan tadi kata Bude kalian udah sarapan. Kata Bude juga tuh butuh aku sama Ruli. Lo tuh cuma numpang ya di sini. Bisanya cuma ngabisin makanan doang di rumah ini. Tahu tuh, semenjak ada kalian berdua, jatah makan kita berdua jadi berkurang. Mendingan kalian ngepel deh. Ngepel? Aku lapar sama Ruli. Enak aja. Kerja dulu, baru makan. Kalau lo berdua udah ngepel kamar gue sama kamar Hera, baru gue kasih makanannya. Cepet sana. Mama. Kenapa? Nih mah, bawa piring aja nggak bener. Untung nggak pecah. Tahu, bawa piring aja nggak bener. Lagian ngapain juga sih mereka di sini? Hera, Isna, jaga omongan kamu. Mereka ini sepupu kalian. Alah, sepupu miskin. Bisanya cuma numpang. Tahu, bikin malu. Hera, nggak boleh ngomong begitu. Ayo kalian masuk tidur. Aduh, Ma. Kenapa sih? Mereka juga di sini numpang. Hera, nggak boleh begitu. Dede, kita kamar aja. Males lihat muka mereka berdua. Bye. Sari, Ruli. Sari. Iya, Hera, ada apa? Kalian nyambil HP kakakku ya? Iya. Astagfirullah. Enggak, Her. Aku nggak tahu HP kakak kamu di mana. Terus kalau bukan lo, jangan-jangan lo yang ngambil ya? Hah? Enggak kok. Mama. Ada apa sih? Ada apa ini? Nih, Ma. Kok ribut-ribut? Nih mah, HP aku hilang. Dan aku yakin mereka berdua yang ambil HP aku. Enggak kok, Bude. Sari nggak tahu apa-apa, Bude. Sudah. Nih, Mama mau miss call dulu kan? Bisa miss call. Tunggu ya. Tuh kan, Ma. Bunyinya aja dari tas itu tuh. Lah, ini HP aku. Jadi begini ya kelakuan kamu, Sari? Sari nggak tahu apa-apa, Bude. Bukan Sari yang ngambil. Tuh kan, Ma. Lihat aja kelakuannya. Daripada barang kita banyak yang hilang, usir aja deh, Ma, dia dari sini. Ayo, udah anterin langsung ke bapak Bude. kalian. Ayo. Dasar sudah untung dikasih tumpangan. Malah bikin malu. Jadi pencuri. Sekarang, Bude Siti nggak mau menampung kalian lagi. Kalian berdua sekarang jadi beban orang tua. Benar-benar bikin pusing. Ampun, Pak. Ampun, Sari kan ngelakuin itu, Pak. Masih juga nggak mau mengaku. Pergi kalian berdua dari sini. Dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Kita mau tinggal di mana, Pak? Emangnya gua pikirin kalian mau tinggal di emper-emper toko, mau jadi gelandangan, itu bukan urusan gue. Ayo, pergi dari sini. Ayo. Kak, aku lapar nih. Kakak juga, tapi kakak nggak ada duit, Dek. Kamu sabar ya. Sari, Ruli, Ibu, yang mana?
di sini malam-malam kayak gini? Harusnya kalian itu kan di rumahnya Bude Siti. Bude Siti ngusir kita, Bu. Kita difitnah nyuri HP. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, Bapak juga usir kita berdua. Ya Allah. Ya udah nak. Udah. Kalian berdua pasti pada rapat. Kita makan di rumah ya. Ayo, kita pulang. Assalamualaikum. Hai, keluar kalian. Sudah gue bilang kan, gue nggak mau lihat anak-anak ini di rumah ini lagi. Tapi Mas, mereka itu mau tinggal di mana? Emangnya gue pikirin mereka mau jadi gelandangan sekalipun, gue nggak peduli. Mas, saya mohon Mas, biarkan mereka tinggal di sini Mas. Saya akan kerja lebih giat lagi biar kita dapat uang yang banyak buat mereka. Saya akan kerja buat mereka Mas, saya janji Mas. Gue pegang ngomong lu ya, tapi gue nggak mau anak-anaknya merengek minta duit ke gue, yang buat gue semakin miskin aja. Iya Mas, iya, saya janji. Anggap aja, mereka berdua ini bukan anak-anak gue. Gue nggak mau lihat tampang mereka lagi. Jadi pengalaman kamu dari kecil ini membentuk karakter dia yang seperti apa Roy sekarang? Kalau Saya Roy melihatnya justru keras sekali, tapi terlihat biasa-biasa aja di luar. Tapi ketika dia sudah marah, meledak-ledak sangat luar biasa. Bu, alhamdulillah Bu. Ruli dapat beasiswa kuliah di luar kota. Alhamdulillah. Kamu itu memang anak yang pintar, Nak. Ini semua berkat doa Ibu. Makasih ya Bu. Tapi kita berarti akan berpisah dong ya, Rul. Tapi nggak apa-apa. Kakak kan di sini jagain Ibu. Ya? Ya Kak, aku juga sedih pisah sama kakak. Kakak yang udah sayang sama aku, kakak udah jagain aku. Makasih ya Kak. Romlan! Romlan, kenapa lu gak jualan? Lu kan tahu, hutang kita di warung kan banyak. Harusnya lu itu jualan bakso. Ayo jualan. Pak, Bapak nggak lihat apa? Ibu lagi sakit. Lagian kan Sari udah bilang sama Bapak, Ibu nggak usah disuruh-suruh lagi jualan bakso. Sari tuh udah kerja di pabrik, biar Sari yang bayar semuanya. Sombong amat lu. Berapa sih gaji buruh pabrik? Di samping gajinya kecil, gajinya juga lama diterima. Ayo, jangan dimanas-manasin. Ayo bangun, Pak. Jangan Pak! Kurang ajar lu. Maju! Maju! Dasar anak gak tahu diri, gak tahu diuntung. Aduh, Kamu tuh lagi ngapain sih lawan-lawan Bapak kayak gitu? Dia pasti marah banget sama kamu. Biarin Kak. Lagian aku udah gak pernah anggap dia bapakku sendiri. biar saja. Biar gua habisin dia sekalian. Gue pengen dia pergi dari sini. Pergi dari sini sekarang juga, Pak. Saya akan sukses tapi bukan buat Bapak. Saya sukses buat Ibu. Maafin nunggu lama ya. Barusan aku ada kelas. Udah yuk, kita motor aku di situ. Ayo pulang. Maaf loh, aku udah dijemput sama cowok lain. Indah, kita udah 5 tahun pacaran, Indah. Kenapa kamu gini sama aku? Aku salah apa? Sekarang aku memang kerja rendah. Tapi aku janji, Indah, nanti ke depannya aku bakal cari kerjaan yang lebih baik lagi. Mana mungkin kamu bisa ngerubah nasib kamu, ha? Kamu tuh cuma pegawai rendahan. Aku
aku nggak mau ya hidup sama kamu, terus aku jadi susah. Makasih ya Tra udah jumpa. Ya, buat kamu apa sih yang nggak indah? Sekarang yuk, kita berangkat. Aku akan lamar kamu, Indah. Secepatnya aku akan lamar kamu. Aku nggak bisa, Ro. Indah, kita itu udah lama pacaran. Kamu kenapa kayak gini sama aku? Aku salah apa? Aku harus berapa kali sih bilang sama kamu? Aku tuh nggak mau hidup miskin. Nanti kita berumah tangga, terus aku harus hidup susah gitu sama kamu, ha? Indah, gimana janji cinta kita? Aku nggak mau hidup cuma gara-gara cinta, Ro. Ya realistis aja lah. Hidup tuh perlu uang, Ro. Aku gak nyangka sama kamu, Indah. Kamu tega sama aku. Indah, Ruli, ada apa sih ribut-ribut? Kenapa kamu marah-marah di rumah saya? Hah? Kenapa? Maaf, Pak. Maaf. Indah habis mutusin Ruli, Pak. Tapi kayaknya Ruli nggak terima sama keputusannya Indah. Rul, memang kamu ini lebih baik putus dari Indah. Karena kamu ini hanya seorang OB, office boy, cleaning service. Bapak ini nggak mau Indah ini sengsara, susah karena kamu. Sekarang memang saya cuma cleaning service. Tapi saya janji, Pak. Saya bakal bahagiain Indah, Pak. Secepatnya saya akan lamar Indah, Pak. Permisi. Indah, aku kesini sama ibu aku. Aku mau lamar kamu. Enggak, Ro. Aku udah nggak bisa lagi sama kamu. Indah, aku pengen menikah sama kamu. Aku sayang sama kamu, Indah. Lepasin nggak? Indah. Lepasin! Aku sayang sama kamu, Indah. Aku mau Jangan sentuh tangan aku. Jangan. menikah sama kamu. Lepasin deh tangan dari pacar gue sekarang. Jangan ikut campur lo, ha? Ruli, Udah. Gue ikut campur sama lo sekarang karena dari awal Indah nggak pernah suka sama lo. Dan gue kasih tahu sama lo ya, sekarang Indah adalah calon istri gue. Ngerti lo? Aku kecewa sama kamu, Ro. Indah, diam! Pergi lo dari sini. Indah, aku sayang sama kamu, Indah. Udah. Sabar. Gak bisa, Bu. Aku sayang sama Indah, Bu. Kamu harus ikhlas. Aku ingin menikah sama Indah. Ibu. Ibu. Nenek! Memalukan. Kamu pulang cuma buat aib, buat ibu malu, buat ibu sakit. Dari kecil kamu memang selalu buat masalah. Pak sudah, Pak. Kasihan Ruli. Hei, ini semua gara-gara lu. Gara-gara didikan lu. Didikan lu yang gak bercus. Ingat, 2 anak kita dihina orang. Sampai perempuan aja berani menghina anak kita. Benar-benar memalukan. Bukan saya, Bu. Bukan saya. Aku anak yang berguna, Bu. Ruli, kamu puas kan? Sudah buat anak saya jelek kayak gini. Maksud Ibu apa ya? Saya nggak tahu apa-apa loh, Bu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Kamu kan yang guna-guna anak saya. Kamu main dukun kan? Supaya anak saya seperti ini. Sumpah demi Allah saya nggak ngelakuin itu sama Indah. Ruli, ini udah apa ya, Bu? Ribut-ribut begini. Anak ibu ini udah main dukun. Anak ibu sudah ngirim penyakit yang menjijikan ke tangan anak saya tuh. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Indah, Bu. Saya berani bersumpah. Ibu sabar dulu. Mungkin aja ini ada kesalahpahaman, Bu. Mungkin anak ibu memang sakit kulit beneran. Anak saya nggak mungkin kena penyakit kulit. Anak saya hidupnya bersih. Asal kamu tahu ya, ada orang pintar yang bilang
Ini semua perbuatan kamu. Indah, saya sudah mengikhlaskan kamu. Saya berani bersumpah itu bukan saya yang melakukan. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus bertanggung jawab. Jangan siksa anak saya. Lepaskan guna-guna ini. Sumpah, Bu. Saya nggak pernah melakukan apa-apa sama Indah, Bu. Ada apa ini? Ini Pak, anak Bapak ini main dukun. Anak Bapak ngirim penyakit untuk anak saya karena cintanya ditolak. Enggak. Kamu selalu bikin malu keluarga. Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Indah, Pak. Mau ditaruh di mana muka Bapak? Pergi, Pak, saya nggak pernah keluar apa-apa sama Indah, kamu Pak. di sini. Pak, Pergi kamu. Bapak jangan Pak. Pak. Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Indah, Pak. Kamu itu bikin malu aja. Cinta ditolak, kamu main dukun. Pak, saya nggak pernah melakukan apa-apa sama Indah, Bapak. Bapak. Sekarang pergi. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pak jangan Pak. Biarin aja. Jangan Pak Ruli, jangan pergi. Anak kita itu sudah bikin malu kita. Pergi. Jangan Pak. Pergi. Ruli jangan pergi. Pergi. Ruli jangan pergi nah, Ruli. Cewa saya punya anak kayak gitu. Bengek lo ya? Gue ini pulang kerja, pengen istirahat, capek, pengen tidur. Tapi kalau lu batuk-batuk seperti itu, gimana gue bisa istirahat? Kenapa lu gak pergi aja dari rumah ini? Astagfirullahaladzim Pak. Tega sekali kamu Pak. Sudah lama lu gak bisa membahagiakan gue. Jadi lebih baik lu pergi aja dari sini. Gue mau nikah. Ayo pergi. Ayo. Daripada perempuan jagin. Bapak tuh kenapa sih? Bapak nggak pernah bisa sayang sama ibu. Ibu ini tuh istrinya Bapak. Dia loh yang cari uang buat kita dari aku kecil. Hei, lu lupa ya? Ini rumah Bapak. Rumah warisan dari orang tua Bapak. Kalian di sini cuma numpang. Jadi kapanpun gue mau usir, bisa. Ibu lu ini gak bisa mendidik anak-anaknya. Kalian anak-anak yang gagal. Jadi sebaiknya kalian pergi dari sini. Bapak keterlaluan. Bapak keterlaluan. Sekarang Bapak mau usir ibu, iya? Setelah apa? Setelah Bapak dapat kerja lagi jadi satpam. Bapak mau apa? Bapak mau nikah lagi, iya? Gue mau nikah lagi. Untuk apa gue hidup dengan perempuan penyakitan seperti ini? Kalau kalian tetap mau tinggal di sini, boleh. Tapi jangan tidur di kasur ini. Kalian praktikkan di sana. Bapak! Siapa dia, Pak? Kenapa? Ini pacar Bapak. Sebentar lagi kami akan menikah. Asal laki-laki nggak punya perasaan! Ngapain lu? Hah? Biarin aja. Biar Bapak ngelakuin apa yang Bapak mau. Daripada Ibu diusir. Dengar kan? Gue bebas ngelakuin apa saja. Karena di rumah gue. Bukan rumah kalian. Tapi Bapak nggak bisa hianatin Ibu, Pak. Bapak jangan sama Ibu, Pak. Ibu lagi sakit, Pak. Ibu cewek kesini. Gue bebas melakukan apa saja. Kalau kalian gak suka, kalian pergi dari sini. Mas, udah kita keluar cari anginnya. Aku pusing sini. Gue juga pusing. Ayo. Bu, aku udah gak kuat, Bu. Aku benci sama Bapak, Bu. Sekarang kita harus pergi dari sini. Pergi kemana? Kita udah gak ada uang. Sari ada uang sih, Bu. Ada gaji dari pabrik walaupun sedikit tapi lumayan lah. Daripada kita harus tinggal di sini sama Bapak.
disiksa terus lahir batin di sini. Ya, Bu. Aku juga akan cari kerja lagi. Yang penting kita sekarang pergi dari rumah sini. Iya, Bu. Yuk. Ya udah, terserah kalian saja. Ibu ikut. Kita tolong yuk. Ayo. Itu Bapak. Yuk. Ah, Kakak, udah biarin aja, Kak. Itu balasan buat dia, Kak. Dia udah jahat sama kita. Ayo, tolong. Masih hidup nih. Masih hidup, ayo. Mataku. Kenapa gak bisa melihat? Sapirul. Ah, udah, Kak. Nggak usah dipikirin, ah. Anggap aja Bapak udah nggak ada. Udah lah, Bu. Bu ngapain sih masih liatin Bapak? Ibu nggak ingat perlakuan Bapak sama kita kayak gimana? Iya, Ibu nggak akan pernah lupa. Tapi kasihan kan Bapak kamu. Dia jadi seperti ini sekarang. Ya itu akibat perbuatan Bapak sendiri, Bu. Bapak itu kena karma. Dia udah jahat sama kita. Pokoknya sekarang Ibu anggap kalau Bapak udah nggak ada. Ruli, biar bagaimanapun juga dia itu Bapak kamu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, Rul. Ibu benar. Gimana pun dia bapak kita. Dia bukan bapak aku. Ruli, Stefan. Ibu mau ketemu Bapak sekarang juga. Bu. Bu, Ibu tahu kan? Bapak itu kecelakaan gara-gara boncengin cewek, Bu. Udah, Bu, Ibu gak usah pergi ke situ. Ibu gak perlu lihat Bapak. Ibu kan juga sakit. Kita doain aja supaya Bapak nggak kenapa-napa. Ya. Kamu tidak merasa itu keturunan karena kamu tidak bisa mengampuni ayah kamu, akhirnya kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan keturunan, malah saya ingin mengembalikan keluarga saya, jadi saya ingin dipandang sama orang lain dengan saya kerja keras. Apapun yang saya lakuin dengan kerja saya, dengan yang sekarang saya usaha saya jalanin, saya mau buktiin ke mereka-mereka itu yang dulunya saya gimana, sekarang inilah saya dengan hasil kerja keras saya. Semoga Bapak lihat, aku sudah jadi kerja kantor. Dan dia nggak bisa lagi hina aku dan ibu aku. Mana aja sama ibu kamu? Nggak pernah kelihatan. Kasihan bapak kamu, sekarang udah nggak melihat. Iya tuh. Itu balasan buat dia, Bu. Ibu tahu kan apa yang telah dia lakukan sama saya dan ibu saya. Saya udah nggak peduli lagi sama dia, Bu. Ya udah, Bu. Saya mau kerja. Sekarang saya kerja kantoran. Jadi staf pergudangan. Alhamdulillah ya, Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Apa yang kamu ceritakan memang benar. Dan saya ingin mengkorek lagi bahwa ternyata ada fakta. Saya melihat karena faktor ekonomi yang tidak cukup. Itu yang saya lihat. Kami mendapat laporan dari distribusi unit.
kalau barang-barang di gudang jumlahnya tidak sesuai dan perusahaan mengalami kerugian sangat besar. Ada oknum yang bermain curang di gudang. Masalah itu saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya tahu kerja kamu jujur dan bagus. Tapi manajemen sudah sepakat untuk memulai divisi yang baru bersih di unit gudang. Dan kami sudah sepakat untuk mem-PHK beberapa karyawan. Dan salah satunya adalah kamu. Saya di PHK, Bu. Bu, saya apa? Itu sudah keputusan resmi dari perusahaan. Bu, saya udah bekerja baik di sini, Bu. Selamat siang. Tapi, Bu. Mas! Kenapa gue selalu apes? Gue selalu sial. Kenapa? Ruli, istighfar. Kamu itu harus sabar. Sabar apa sih, Bu? Aku udah cari kerja sana sini, Bu. Gak ada yang terima aku. Aku gagal, Bu. Gak guna. Gak bisa bahagiain Ibu. Nggak boleh bilang kayak gitu, Ruli. Ibu juga mau kalau kamu itu sholatnya di masjid, Nak. Minta sama Allah agar rezeki kamu itu terbuka. Dan yang terpenting, kamu juga sedekah, Nak. Agar Allah semua permudah urusan kamu itu. Dan yang terpenting, kamu itu maafin bapak kamu. Enggak, Bu. Aku gak akan pernah maafin Bapak. Kita itu sebagai umat harus saling memaafkan. Allah aja maha pemaaf. Masa kita sebagai umatnya tidak mau memaafkan? Boleh maafin Bapak ya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha, serahkan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon ampunannya. Insya Allah kehidupanmu akan lebih baik dan dibukakan pintu rezeki. Iya, Pak Ustadz. Saya sangat menyayangi ibu saya. Alhamdulillah, anak yang mencari rezeki untuk kebahagiaan orang tuanya, Allah akan memudahkan setiap langkahnya. Dan ayah kamu gimana? Pak Ustadz kan tahu sendiri tabiat Bapak seperti apa. Saya masih belum bisa, Pak, memaafkan Bapak saya. Sebesar apapun dosa yang dialami oleh ayahmu, kamu harus dengan ikhlas memaafkannya. Kamu akan berdosa apabila kamu tidak mau memaafkan kesalahan ayahmu sendiri. Nah, kamu harus percaya kepada yang Sang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, setiap orang kelak nanti dosa-dosanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan tugas kamu memaafkan kesalahan orang tuamu. Tapi saya masih belum bisa, Pak. Berdoalah untuk ayah kamu. Berdosa apabila kamu mengabaikannya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruli, kamu mau ikut kita pulang nggak? Iya, Kak. Gimana kalau kita bareng pulangnya? Iya, Bu. Iya. Jadi sebelum kalian pulang, jangan lupa besok nih persiapan untuk mengaji. Ya, Pak Ustadz. Iya, baik Pak Ustadz. Kembali lagi jangan lupa. Nggak akan lupa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak. Bapak. Memang sudah sebulan ini Pak Hardi sering datang sini dan belajar mengaji kepada saya. Alhamdulillah. Saya mendengar suara istri dan anak-anak saya, Pak Ustadz. Apa mereka ada di sini, Pak Ustadz? Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mereka ada di sini, Pak Hardi. Pak Ustadz,
Saya pulang saja Pak Ustadz. Saya nggak pantas di sini Pak Ustadz. Saya malu ketemu mereka Pak Ustadz. Pak, jangan pergi, Pak. Pak, jangan pergi, Pak. Bapak. Pak. Maafkan Bapak, anakku. Maafin Bapak sudah seperti ini. Maafin Ruli juga ya, Pak ya. Ruli banyak salah sama Bapak. Enggak, Pak. Maafin Sari juga ya, Pak. Sari banyak dosa sama Bapak. Kamu gak ada salah, Sari. Bapak yang salah, Sari. Romlah. Mana Romlah? Apa dia tidak mau ketemu sama Bapak? Bapak ini Ibu. Maafkan Bapak, Romlah. Nggak ada keburukan yang benar-benar abadi. Kalau kita mau bertobat, Allah pasti akan membukakan jalan. Maaf saya kepada Bapak dan Bapak yang sudah berubah menjadikan kami keluarga yang utuh kembali.